Jadi waktu itu kan nggak tahu pokoknya itu lagi kerja itu siang-siang malah jam 2 siang itu ada barang terbang gitu. Warnanya merah kan. Setelah aku pahami gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali di acara podcastnya Klinik Hati. Dan tentunya kita kedatangan orang-orang yang sangat luar biasa, terutama khususnya di Kabupaten Cilacap yang tentunya ini terbaik, putra terbaik Kabupaten Cilacap dan putra terbaik insya Allah Indonesia. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu yang sosok luar biasa. Beliau adalah Kang Ari Ahmad, ya. Kang Ari Ahmad adalah salah satu pejuang bangsa Indonesia, ya, di waktu itu, ya, kala itu, dan pastinya sampai detik ini juga masih seperti itu. Beliau adalah pejuang berupa TKI, ya, di Korea, ya, di Korea, ya, dan tepatnya di Asia Timur, para sahabat sekalian. Dan sahabat sekalian, kita akan bertanya-tanya dan bedah gimana sih, apakah ada di Korea yang bersifat gaib atau spiritual atau mungkin apapun juga, ya. Kita akan bertanya-tanya karena ini secara langsung beliau bisa merasakan dan secara langsung beliau bisa keberadaannya, khususnya gaib-gaib yang ada di Korea, tepatnya di Asia Timur. Para sahabat sekalian, kita akan bedah semuanya tentang apa-apa nih yang sudah terjadi di sana dan kegiatan apa aja yang mungkin sifatnya arahnya ke spiritual atau gaib, ya. Kita nggak usah lama-lama lagi, langsung bertanya kepada Kang Ari Ahmad. Assalamualaikum Kang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang Alhamdulillah Ari Ahmad? Sehat. Alhamdulillah, ya. Luar biasa nih kesibukannya Kang Ari Ahmad. Beliau selain ini, para sahabat, ya, beliau adalah seorang YouTuber yang tidak bisa dipungkiri nih. Salah satu subscribe-nya itu luar biasa, view-nya juga luar biasa. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, ini asli dari Kabupaten Cilacap, ya. Asli kelahiran Cilacap, ya, Masya Allah. Iya. Untuk Kang Ari sendiri, dulu tepatnya di saat pas lagi mungkin menjadi TKI di Korea itu, sebenarnya tahun berapa itu waktu itu? Waktu itu aku berangkat tahun 2013 sampai tahun 2018. Oh, lumayan juga ya, 5 tahun ya? 5 tahun. Alhamdulillah. 5 tahun itu dalam satu kontrak atau beberapa? Satu kontrak. Satu kontrak. Masya Allah. Itu luar biasa ya di sana, ya. Mungkin berbagai macam budaya semuanya harus dipelajari semuanya, dari bahasa semuanya. Gitu ya. Iya. Dan itu sempat pendidikan juga berarti, ya? Kalau pendidikan kita 1 bulan, dan setelah lulus kita dinyatakan lulus, ya, baru untuk prosesnya kayak medical check up semuanya, terus pemberkasan semuanya, habis itu dikirim. Habis itu udah kita dapat panggilan, kita ada pendidikan 1 minggu di Jakarta. Setelah terbang kita 3 hari, ada pendidikan di Koreanya. Setelah itu kita baru ke pabrik masing-masing, dijemput gitu. Ya. Nah, pengalaman apa nih yang mungkin Kang Ari Ahmad ini pernah terjadi di sana itu? Pengalamannya banyak, ya. Berhubungan dengan spiritual atau gitu, gaib. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong di sana itu praktisi di sana itu namanya mudong kalau nggak salah, ya. Saya pernah mempelajari itu. Kurang paham, ya. Gitu. Jadi memang namanya. Kita kan nggak pernah mempelajari tentang spiritual, hal-hal seperti itu, betul. Di luar pekerjaan. Jadi untuk apapun itu kita nggak paham. Gitu. Dan ternyata di sana juga ada gaib dan sebagainya, ya. Malah orang Korea itu cenderung lebih kuat, ya. percaya ketimbang orang Indonesia sebetulnya, karena mereka meyakini bahwa mereka kan ada yang sebagian yang tidak punya agama kan. Jadi mereka meyakini kalau leluhur itu juga masih kental, ya, masih kuat, banget, ya.
Ya berarti nggak cuma di Indonesia ya, berarti di daerah sana juga banyak ya. Betul. Dan memang. Tapi kalau untuk santet-santet kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Iya. Jadi gini, yang saya ketahui ada beberapa tempat ya, memang kalau di daerah Korea itu kan kita juga ada orang klinik hati juga di sana, dan itu ada cabang juga di Korea, dan tepatnya emang benar di Asia Timur. Dan saya sedikit mempelajari tentang budaya, tradisi, dan ilmu-ilmu hitam yang ada di sana. Termasuk saya mengetahui spiritual di sana itu adalah mudong namanya. Mudong itu biasanya praktisi perempuan, dan itu praktisi perempuan itu yang menemukan jadi perantara antara dewa dengan si empunya hajat. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu mungkin cenayang mungkin. Nah, kayak gitu. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi dewa menyampaikan ke dia mungkin ya, dewa menyampaikan dia terus disampaikan kepada mungkin sohibul hajat atau mungkin sohibul itu musibah dan sebagainya. Dan itu biasanya mudong seperti itu identik biasanya saat ini malah lagi boom, lagi rame-ramenya dari 2012. Mudong itu saat ini difilmkan, ada yang saya lihat itu mungkin cerita-cerita tentang cenayang atau mudong itu kurang lebih hampir 9 film yang boom di Korea. Ya, ada 9 film yang boom luar biasa, sehingga ceritanya tentang tradisional, tentang apa itu diangkat semua. Nah, di sana juga goibnya luar biasa juga yang saya lihat ya. Memang luar biasa. Memang beberapa saya punya mendapatkan pasien-pasien yang kena, bahasanya mungkin kena ilmu hitam di sana. Dan itu lebih unik. Cara menyelesaikannya juga sempat ini diapain saya cuma kan kalau kita kan doa gitu kan, didoain ada atau diangkat atau ritual apa, karena memang sana juga metodenya sama dengan metode ritual, mungkin dengan dewanya atau mungkin apa ya, tradisinya sana dan sebagainya. Nah, Kang Ari Ahmad sendiri nih, apa sih yang mungkin pernah dilihat atau pernah mungkin sekelebatan atau gimana yang dirasakan di sana? Seperti apa itu? Jadi waktu itu kan nggak tahu, pokoknya itu lagi kerja itu siang-siang, malah jam 2 siang itu ada barang terbang gitu, warnanya merah kan. Setelah aku pahami gitu kan, ya mas itu perempuan, ternyata perempuan berbaju merah. Jadi aku kan sempat kaget kan. Jadi ya seperti biasa kita orang muslim bacaan gitu ya. Habis itu terus kayak hatinya nggak tenang gitu kan. Aku lihat-lihat lagi nggak ada kan. Terus aku akhirnya cerita ke Sonbeku, bukan Sonbe, apa namanya? Atasannya. Teman-teman tapi yang leaderku, kayak leader gitu ya. Kalau gue bilang, kebetulan leaderku tuh orang Nepal kan, jadi kita harus komunikasi juga harus bener-bener ini kan, kita pakai bahasa yang sekenanya, penting dia paham gitu. Dan aku waktu itu bilang, aku melihat perempuan berbaju merah gitu, palgan swag yoja baso, saya bilang gitu kan. Habis itu dia kaget kan, di mana? Saya bilang dia terbang dari sana sampai ke bawah mesin gitu kan. Nah, waktu itu aku juga heran kenapa di tempat semodern itu kan, notabene kan kalau Korea kan udah negara yang megapolitan kan. Megapolitan masih ada hal-hal seperti itu. Dan aku kadang-kadang juga mempercayainya, kadang-kadang karena memang kita harus percaya kan. Iya, betul. Yang aku percaya lagi karena orang Korea itu cenderung lebih percaya dengan hal-hal seperti itu, dan mungkin juga ada kaitannya dengan bosku. Mungkin aku ini bukan sudon ya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu. Dan akhirnya kan heboh satu pabrik kan. Heboh satu pabrik membicarakan apa yang aku lihat gitu. Dan itu memang benar nyata terjadi gitu ya. Jadi itu terus orang pada nyari memang nggak ada gitu. Sedangkan pabrik kita kan tingginya tinggi banget, 8 meter lebih ya. Iya, itu untuk pagarnya aja sampai 4 meter kan. Secara rasio manusia kan untuk lompat aja susah gitu. Betul. Jadi apalagi kan di sana kan juga ada kawat-kawat berduri kan. Jadi kita memang sempat dihebohkan seperti itu gitu. Dan itu berdampak nggak ke Kang Ari sendiri, mungkin jadi sakit, badannya panas, tertekan aja sih, tertekan sih karena stres ya, karena karena melihat kita melihat sesuatu, apalagi kalau misal kita kan namanya kerja kan, kita harus nurut dengan aturan mereka. Betul. Ganti-ganti mesin pas di pojokan, pas apa gelap kan kita pasti berdampak kayak gitulah di mental atau jadi pengen pindah, pengen segala macam kayak gitu. Dan itu juga
sempat heboh itu orang-orang cerita lagi gitu ya. Jadi waktu aku cerita seperti itu ada isaku, mandorku itu ya, aku ceritain gitu. Terus dia cari ke belakang situ. Nah, aku noleh aku tanya gitu, Isanim lagi ngapain bilang gitu. Dia malah kaget langsung lari gitu. Karena mereka juga takut seperti itu. Walaupun siang-siang gitu, apalagi saya yang orang pendatang gitu ya. Orang pribadinya takut seperti itu. Benar. Berarti memang terbukti ya di sana memang, ya, memang ada. Ya. Ya, para sahabat sekalian, memang benar dimanapun Anda berada itu pastinya ya tentunya ada hal-hal gaib seperti itu. Ini terbukti gitu. Karena memang beberapa yang ada di Indonesia pun untuk pabrik-pabrik dan sebagainya yang sifatnya dibangun atau mungkin oleh pabrik-pabrik yang memang diciptakan oleh orang-orang Korea, China dan sebagainya, itu banyak juga menggunakan hal-hal seperti itu, banyak sekali. Jadi ya untuk kadang sampai memenangkan tender, kadang sampai menggunakan penjualan marketing dan sebagainya itu dengan metode-metode seperti yang itu juga seperti itu banyak sekali. Dan itu beberapa ini sering saya jumpain seperti itu gitu. Termasuk waktu saya ke Korea juga dulu hampir sering banget ketemu yang bermasalah dengan itu, yang sifatnya saling serang. Pabrik satu dengan pabrik yang lainnya, usaha satu dengan usaha yang lainnya, itu seperti itu. Nah, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita akan membedah banyak hal yang mungkin terjadi di Korea sana, dan tentunya dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada di Korea tentunya bersifat gaib dan sebagainya, kita langsung bertanya-tanya langsung dan ngobrol langsung sama yang bersangkutan, yaitu Kang Ari Ahmad. Ya, Kang Ari Ahmad, apa saja sih sebenarnya di saat itu yang mungkin terjadi ketika mungkin sampai berpikiran terganggu atau parno untuk melakukan kegiatan apapun, juga ada rasa takut berlebihan untuk mesin dan sebagainya yang gelap dan sebagainya. Jadi waktu itu kan, dan kebetulan gitu ya, aku kan punya temen gitu kan. Punya temen, dan aku waktu itu langsung hubungi lah, karena dulu kan beliau kan sempat sering beberapa kali ketemu ya setelah kita lulus SMA itu. Dan akhirnya aku menghubungilah beliau gitu, dan kok bisa gitu ya ke saya gitu mungkin. Terus habis itu memang aku ceritakan apa adanya, terus ya intinya bukan apa lagi, intinya minta dibantu doanya kayak gitu. Dan kebetulan orangnya di depan saya ini gitu. Masyaallah. Iya. Di depan saya. Jadi ya bagaimana biar hati kita tenang, ya otomatis kita berdoa sendiri dan minta didoakan lebih banyak orang, kan lebih mustajab, mungkin akan lebih mustajab. Siapa saja yang mendoakan gitu. Ya siapa tahu yang diterima yang di sana, yang di sini, yang di Iya betul. Dan itu memang benar-benar aku rasain sendiri. Dan pasca insiden itu memang terjadi banyak keanehan-keanehan sebetulnya, kayak mesin tiba-tiba mati gitu kan. Kalau matinya gara-gara solar habis kan nggak mungkin. Kalau matinya gara-gara listriknya mati kan harusnya semua kayak gitu. Betul. Itu logikanya ya, logikanya seperti itu ya. Dan ya kayak gitulah, aku minta bantuan beliau ini yang di depan saya gitu ya, untuk ya sama-sama mendoakan gitu. Dan juga aku juga konsultasikan dengan bos tentunya kan. Dan waktu itu juga ada terjadi pembersihan ya, saya kurang paham gitu lah. Pokoknya ada ritual-ritual yang menurut mereka harus sesuai dengan dengan kepercayaan mereka sendiri, dan aku nggak mau tahu itu gimana, pokoknya gitu. Yang penting tidak membahayakan. Betul, tidak mengganggu gitu. Tidak mengganggu. Ya betul. Karena aku yakin itu dia juga memilih aku, memilih saya untuk memperlihatkan diri gitu ya. Benar ya Pak? Betul. Jadi memang hal seperti itu biasanya dia pilih-pilih mana aja orang-orang yang bisa ditembus sama mereka, dan ini orang kayaknya bisa komunikasi, bisa diperlihatkan, bisa merasakan dan sebagainya. Tidak semua orang itu seperti itu.
Ya jadi kayak gitulah. Jadi namanya kita di negara orang memang kalau ada gangguan-gangguan seperti itu kan nggak nyaman, terus Betul. ada mental juga terganggu kan. Betul. Apalagi kita kan di sana kan juga capek kerja. Iya, Kita kondisinya lelah ya. harus seimbang antara pikiran dan tenaga itu memang harus seimbang. Istirahat juga harus kayak gitu. Jadi bagaimana caranya agar masalah itu juga cepat selesai, tidak berlarut-larut untuk mendatangi terus kayak gitu. Iya, betul. Ya memang begitulah Kang Ari, ketika memang kita sudah pernah ketembus nih ya pada aura-aura yang dimensinya sama, kita bisa melihat seperti itu, melihat mungkin wujudnya astral seperti apa aja, karena tidak hanya sebatas dia baju merah atau perempuan atau apa. Jadi dimanapun ya bentuk gaib itu macam-macam. Ada yang sifatnya cuma kayak bayangan, kayak mungkin kain doang, kayak mungkin wujud siluman, wujud orang, wujud macam-macam. Itu macam-macam bentuknya. Dan di negara Korea juga sama seperti itu. Dan waktu itu yang aku lihat tuh benar-benar perempuan pakai baju adat Korea itu, pakai apa namanya aku lupa ya. Namanya apa ya? Aku lupa ya, bagian pakaian Korea tuh ya. Ya pokoknya baju adat Korea lah. Aku lupa beneran ini lagi lupa. Ya, kalau Jepang mungkin kimono ya, gitu ya. Kalau Korea itu ada sendiri ya. Hanbok. Oh, hanbok. Ini pakai hanbok warna merah itu. Hanbok. Dan sesuai di film-film kan biasanya kalau hantu perempuan pakai baju merah itu biasanya dia dalam keadaan atau apa marah atau apa. Marah, jengkel. Ya identik jengkel, kepingin membalas. Ya, biasanya gitu, seperti itu. Dan banyak memang mitos di luaran sana, khususnya di Indonesia ya, ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya hantu berbaju merah atau kain merah dan sebagainya, itu identik kalau memang kita ganggu atau mungkin secara tidak sengaja kita melihat dalam kondisi berkendara, biasanya mitosnya banyak orang yang langsung kecelakaan dan sebagainya. Nah, makanya identik di Korea pun sama, ketika ada hantu berbaju merah dan sebagainya itu identik, misalkan mesinnya mati ya. Terus kalau nggak kuat ya naudzubillah min dzalik, biasanya orang yang melihat atau orang yang dipilih itu tadi ya bisa juga sampai mati. Itu seperti itu. Karena pengalaman pribadi saya pernah, ini saya berhubungan dengan spiritual tapi pernah kejadian. Waktu itu belum lama ini, mungkin kurang lebih belum ada 1 tahunan, belum ada. Itu terjadi, saya dari Jogja menuju ke Cilacap pulang. Itu kejadian di Kutowinangun, kita bertiga naik mobil. Dan secara tidak sengaja kita menabrak aura negatif itu tadi ya, berwarna merah, kita tabrak aja. Dan sebelah saya menyampaikan, Ustadz ini kita nabrak loh kayak gitu, nabrak nggak tahu orang, nggak tahu apa, tapi warnanya merah semua kayak gitu. Kita tengok ke belakang ada sebagainya, memang saya ngerti itu memang ya astral kasar yang sifatnya baju merah. Dan itu kejadian di Purworejo. Kita nabrak itu di Purworejo, kurang selang 15-20 menit. Itu kita hampir ya, wallahu alam ya. Kita nabrak truk, mobil saya, mobil bentuk kayak model sedan kayak gitu, nabraknya posisi balik kayak gitu, hampir nabrak truk itu. Dipikir logika pasti meninggal ya. Kalau logikanya. Tapi itulah mungkin masih ini sama Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan sebagainya. Alhamdulillah hancur mobilnya. Tapi alhamdulillah orangnya tidak apa-apa, tidak lecet apa-apapun. Bertiga kita, dan alhamdulillah ya. Itu percaya nggak percaya, memang itu kelihatannya mitos, tapi kita mengalami sendiri itu seperti itu. Tapi ya wallahu alam ya, wallahu alam. Yang berhubungan dengan gaib itu memang ada, dan kita harus wajib percaya karena Allah ciptakan jin dan manusia ya, untuk menyembah. Kalau kita nggak percaya malah kita nggak takwa gitu ya. Nah, betul. Arahnya seperti itu. Nah, untuk sahabat klinik, mungkin ini Kang Ari,
selama ini kan dengan adanya hampir 2 tahun kita kena pandemi yang sangat luar biasa, mungkin boleh ngasih masukan buat para sahabat, khususnya para pemuda atau mungkin siapapun lah yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang melihat podcastnya Klinik Hati ini, diberi motivasi gimana nih supaya memang jangan down, jangan kita patah semangat, jangan putus asa atau gimana. Kang Arbi kan ini orang luar biasa, jatuh bangun sudah luar biasa, usaha ini itu dan sebagainya, dan saat ini juga di YouTuber juga banyak sekali. Mungkin yang senang, subscribe-nya, view-nya juga luar biasa, rezekinya juga luar biasa. Jadi untuk mengisi kekosongan mungkin para sahabat, monggo silakan Kang Ari memberikan motivasi untuk kita semua. Ya tentunya kalau untuk mengisi kekosongan lihat Klinik Hati dong. Terus sama lihat Ari Ahmad Channel gitu ya. Benar-benar. Nah itu terus Ari daripada Channel, daripada gabut, pokoknya intinya semangat terus, kita semuanya nggak sendiri. Ya kita satu dunia sekarang sedang digoncang dengan pandemi seperti ini ya, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma kita sendiri, pasti semuanya. Dan bersyukurlah bagi teman-teman semuanya yang masih di luar negeri bekerja, ya di pabrik-pabrik dimanapun di seluruh Jakarta, Indonesia, semuanya masih bekerja. Bersyukurlah dan jalani, tetap syukuri gitu ya. Jangan sampai terus menyerah, terus kalian dengan alasan capek lah, inilah itulah, terus kalian berhenti bekerja, pulang ke kampung dan kalian nanti jadi nothing gitu ya. Jadi pokoknya kita sama-sama sama-sama lawan gitu ya, jangan panik, intinya jangan panik, terus tetap sabar, berbanyak doa kayak gitu ya, berbanyak makanan sehat juga tentunya. Tentunya ya, biar sehat-sehat kayak kita ya. Sehat-sehat kayak kita ya, gemuk-gemuk kayak gitu ya. Alhamdulillah, nomor 1 emang benar sehat ya. Ketika kita sehat, inspirasi, kreativitas, kerja dan sebagainya itu akan ngikutin ya. Betul. Nah ini pengalaman apa sih sebenarnya selama di Korea yang mungkin seneng, suka dan dukanya itu? Kalau dukanya kerjanya capek ya, tapi namanya kita ikut orang. Tapi kalau untuk senengnya kita gajian sama jalan-jalan, bonusnya gitu ya. Jadi kita makan makanan enak, jalan-jalan, pakai gadget yang bagus, pakai baju yang bagus, itu sukanya gitu. Itu yang menjadi motivasi semua orang untuk berangkat ke Korea seperti itu, karena untuk merubah nasib tentunya kayak gitu. Kalau dukanya kayak gitulah, paling-paling jauh dari keluarga itu udah nomor 1 lah kayak gitu. Itu, dan alhamdulillah saya tergolong yang beruntung karena aku dekat masih tertua di Korea yaitu. Gitu. Berarti di sana masih ada kegiatan keagamaan? Masih ada, setiap 1 bulan sekali kita ada jemaah Yasin gitu ya. Dan kebetulan anggotanya orang-orang Cilacap juga banyak gitu. Kami ada 50 orang anggota lebih. Dari Cilacap itu? Bukan, dari seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia. Yang muslim yang ada di sana ya. Yang satu komplek gitu ya. Ya kalau yang seluruh Korea ada banyak kan. Iya betul. Ya, alhamdulillah gitu. Dan pastinya nggak kehilangan ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin adanya di kampung. Alhamdulillah enggak. Kegiatan keagamaan, baik mungkin yasinan, baik mungkin kegiatan ngaji bersama dan sebagainya di sana masih ada ya. Alhamdulillah masih ada dan terjalin sampai sekarang katanya. Alhamdulillah. Iya. Baik, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari Kang Ari Ahmad. Jangan lupa Ari Ahmad Channel, itu YouTube-nya beliau luar biasa di situ, dan tentunya bagi-bagi makanan dan sebagainya, informasi ya, karena beliau memang jago masak juga, jago kuliner juga, makanya sama seperti saya mengembang badannya para sahabat. Kebetulan saya waktu di sana juga masak untuk kayak sejenis gigitan untuk iftar. Iftar Ramadan. Iya. Kita dijatah 1 bulan tuh 1 minggu 1 kali gitu kan. Itu untuk masak untuk umat muslim seluruh dunia yang ada di situ. Yang ada di situ. Iya. Itu masakannya ya masakan Jawa atau masakan kita masakan Indonesia atau masakan Indonesia? Enggak, kita ya? memang
Jadi misal ada orang India ya harus masakan India, orang Arab harus masakan Arab. Jadi kita bisa merasakan masakan dari berbagai daerah, dan kita juga bisa memperkenalkan cita rasa Indonesia gitu. Dan kebetulan kalau pas lagi jatahnya Indonesia, itu pasti kita nggak pernah kebagian. Cuma masak aja dan nggak pernah kebagian, nggak pernah. Berarti banget. Alhamdulillah katanya enak sekali gitu. Jauh nggak itu dari itu kayak dari mungkin masjidnya? Rumah makan atau mungkin apa dari kompleks sekitar situ? Rumah makan apa? Indonesia? Iya betul. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti kalau kita kangen dan sebagainya kita masak sendiri. Kalau saya masak sendiri, tapi kalau untuk di daerah kota yang besar itu semuanya ada. Untuk restoran Indonesia, untuk toko-toko Indonesianya ada. Gitu. Makanan favorit mungkin Kang Ari yang dari sana itu apa aja? Makanan favorit dari sana? Kimchi ya. Bukan. Kalau kimchi itu enggak. Kimchi kan di sini banyak. Selopor. Iya, selopor itu biasa. Kan sawi putih kan kimchi, iya gitu. dipakai itu. Makanan favoritnya itu aku suka dengan olahan sapi. Olahan sapi. Namanya kalbicim. Itu enak banget. Request nanti saya dimasakin. Enggak bisa. Kebetulan masih belum bisa itu ya. Tapi enak banget sumpah. Aku benar-benar coba kalau untuk mengenai makanan halal dan haram kita nggak bisa untuk prediksi 100%, yang bisa untuk 100%. Campuran untuk bahwa kita tuh ini makanan halal gitu, kita nggak usah makan gitu ya, atau haram kita nggak boleh makan gitu. Susah, kita nggak bisa karena kadang kalau minyaknya, kadang rasanya, itu iya kadang-kadang orang berbicara halal dan haram itu. Ini ada pengalaman satu lagi, kebetulan teman saya kan bekerja di pabrik minyak. Pabrik minyak itu dia penyulingan minyak. Jadi misal ada retur dari toko-toko itu kan disuling lagi itu kan. Dan penyulingannya itu satu. Bekas minyak babi pun dibuat nyuling minyak kedelai, buat nyuling minyak jagung gitu. Itu satu. Jadi kalau untuk halal dan haram selagi kita nggak makan, ini loh babi saya makan itu bagi saya nggak apa-apa. Itu bagi saya ya. Kalau bagi memang tidak diketahui itu boleh saja gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang yang udah menghujat banget gitu ya, aku kasih tahu ini loh, kalau kamu pengen tahu kamu jangan bilang masalah ini halal dan haram gitu ya. Ini pun menjadi beban saya karena saya tahu itu prosesnya gimana gitu. Saya harus kasih tahu kamu. Nanti kalau aku kasih tahu kalian semuanya, nanti kalian nggak makan di sini. Bilang gitu kan. Kalau pengen cari makanan yang halal dan haram itu ya otomatis kalian harus beli minyak dari Indonesia gitu. Begitu kan. Hampir semua minyak di sana kayak gitu ya. Iya, karena memang kemungkinan besar seperti itu. Iya. Campuran-campuran. Lah ini sekarang bekas sulingan ini isinya minyak babi, udah habis dikasih minyak kedelai, kan sama terjangkit kayak gitu. Tercampur kayak gitu. Terkontaminasi. Jadi kalau menurut saya gitu selagi kita nggak makan dagingnya gitu. Menurut saya gitu kan. Karena saya punya pandangan kalau kita di hutan rimba adanya daging babi pun kita sah-sah aja halal gitu ya. Jadi, termasuk kayak kita makan ular dan sebagainya juga kalau memang tidak ada makanan lagi maka kita halal. Memang begitu ya Pak? Iya betul seperti itu. Mungkin itu aja para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan kami dan kelebihannya. Dan mohon maaf juga nanti kalau ada kontroversi kan masalah makanan halal dan haram tadi kan. Nggak apa-apa. Nanti di komen aja nanti. Iya, maksudnya kan silakan. Takutnya kan menjadi polemik kan. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Mungkin itu aja para sahabat sekalian. Mohon maaf lahir batin. Dan saya Al-Fakir Imam Teguh beserta Ari Ahmad Channel. Mohon diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.